bukan hipnotis ya, bukan kejahatan hipnotis. Hipnotis itu sekali lagi teman-teman garis bawah, hipnotis itu tidak bisa dipakai untuk kejahatan. Karena apa? Karena suatu proses hipnotis tak akan bisa terjadi apabila tidak ada persetujuan dari si subjek ataupun dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Magic. Channel Surya Magic tempatnya para badut pemula, para pesulap pemula, dan para hipnotiser pemula. Nah sahabat, pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang hipnosis ya, karena masih banyak sekali di luaran sana yang salah tentang pengetahuan tentang ilmu hipnosis ya. Karena saya sering mendengar sekali hipnosis selalu dikambing hitamkan dan selalu dikaitkan dengan kejahatan ya, padahal hipnotis itu sendiri tidak bisa dipakai untuk kejahatan. Pasti penasaran kan? Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan hipnotis kali ini, saya ingin berterima kasih sekali lagi buat sahabat-sahabat semua yang telah mendukung channel saya, channel Surya Magic ini. Dan buat sahabat-sahabat semua yang baru bergabung, silahkan bergabung. Mudah-mudahan video-video saya dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semuanya. Baik sahabat-sahabatku semuanya, hipnotis sering dikambing hitamkan ya, termasuk gua juga sih kadang kalau menurut kalau kita berdekatan dengan masyarakat yang awam yang nggak tahu tentang ilmu hipnosis, mereka pada takut dekat-dekat dengan saya gitu. Awas tukang hipnotis tuh katanya. Nah itulah teman-teman, padahal hipnotis itu sendiri tidak bisa dipakai untuk kejahatan. Karena apa? Karena perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman garis bawahi bahwa suatu proses hipnosis tidak akan bisa atau tidak akan bisa tanpa persetujuan si subjek atau si suyet. Nah jadi proses hipnosis itu tidak akan bisa tanpa persetujuan si subjek atau si suyet. Nah jadi teman-teman jangan takut ya. Kalau deket-deket sama saya jangan takut, karena jika Anda menolak untuk dihipnotis ya gak bakalan bisa gitu kan. Lalu bagaimana Mas Surya dengan hipnosis yang katanya wah jahat gitu kan. Nah perlu teman-teman ketahui ya, sekali lagi tadi sudah saya bilang, sudah saya katakan bahwa hipnosis itu tidak bisa dipakai untuk kejahatan ya, karena suatu proses hipnosis, sekali lagi saya ulangi, tidak bisa berjalan tanpa persetujuan si subjek. Bahkan meskipun si suyet atau si subjek itu sudah mau atau sudah rela untuk dihipnotis, tapi sugesti yang diberikan itu tidak sejalan dengan si subjek tersebut. Nah si subjek tersebut sebenarnya dia masih bisa menolak ya untuk dihipnotis. Nah, jadi buat sahabat-sahabat semua ya, sahabatku semua yang masih awam tentang ilmu hipnosis, sahabat semua jangan pernah takut untuk dihipnotis ya. Nah lalu bagaimana tentang kejahatan ilmu hipnotis? Katanya ya kalau ditepak dia langsung nurut gitu, langsung memberikan. Sebenarnya kejahatan itu lebih ke penipuan ya kalau menurut saya. Saya punya sebuah cerita, ada seorang anak, mungkin cerita ini bukan apa ya, bukan untuk Anda melakukan hal ini, tapi untuk Anda selalu waspada ya, untuk Anda selalu waspada jika teman-teman semua ya ketemu dengan orang yang nggak dikenal ya, mengatasnamakan siapa gitu kan. Nah itu kita perlu hati-hati, karena saya punya sebuah cerita ya. Ada seorang anak, dia memakai motor, lalu tiba-tiba di jalan dia diajak ngobrol sama orang yang nggak dikenal. Lalu orang yang dikenal itu dia bilang
"Dek, sini Dek, saya disuruh bapak kamu," gitu kan, disuruh bapak kamu untuk minjem motor ini mau dipakai, katanya ke sana, bapak kamu lagi di sana gitu kan. Nah, sontak si anak tersebut langsung percaya sama orang yang nggak dikenal itu, karena orang yang nggak dikenal itu mengatasnamakan atas nama bapaknya, padahal dia kenal juga kagak gitu kan, dia kenal juga enggak sama bapaknya. Nah, dibawalah motor tersebut oleh orang yang nggak dikenal itu. Lama kelamaan ditunggu-tunggu tak kunjung datang juga, hilanglah motor tersebut. Lalu si anak itu pulang dan menanyakan kepada orang tuanya, katanya motornya dibawa, karena si anak itu takut karena motornya sudah hilang. Nah, dia lalu mengkambing hitamkan ilmu hipnosis, padahal kasus tersebut bukanlah suatu hipnotis, padahal dia hanya ditipu oleh orang yang nggak dikenal ya. Ditipu oleh orang yang nggak dikenal, karena si anak itu takut dimarahi sama orang tuanya. Dia bilang, "Saya dihipnotis Pak, dihipnotis sama orang yang nggak dikenal, motor saya diambil gini." Nah, padahal apa yang dilakukan oleh orang yang nggak dikenal itu adalah merupakan sebuah penipuan ya, sebuah penipuan. Karena si anak itu takut dimarahin sama orang tuanya dan mungkin juga takut dibilang bodoh sama orang tuanya, maka hipnotislah yang dikambing hitamkan oleh si anak itu. Nah, jadi sebenarnya itu bukan hipnotis ya, bukan kejahatan hipnotis. Hipnotis itu sekali lagi teman-teman garis bawahi, hipnotis itu tidak bisa dipakai untuk kejahatan. Karena apa? Karena suatu proses hipnotis tak akan bisa terjadi apabila tidak ada persetujuan dari si subjek ataupun dari si suyet. Dan meskipun dia sudah dihipnotis, sebenarnya orang tersebut masih bisa menolak keinginan si penghipnotis tersebut. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video singkat dari saya kali ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh sahabat-sahabat semua yang belum mengerti apa itu hipnotis ya. Karena hipnotis itu biasa saja gitu, ilmu alamiah. Bahkan sekarang ini banyak sekali dari ustadz, dokter, TNI, Polri, sekarang semuanya bukan semuanya ya, rata-rata sudah tahu tentang ilmu hipnosis. Jadi saya hanya ingin mengedukasi buat sahabat-sahabat semua dengan menjelaskan video saya kali ini. Jadi teman-teman jangan takut dan selalu waspada dengan orang yang nggak dikenal ya, nggak dikenal. Terus beri edukasi buat anak-anak kita supaya anak-anak kita jangan mudah tertipu di jalanan, karena kejahatan itu datang apabila ada suatu kesempatan. Nah, jadi jangan mudah tertipu, jangan mudah tergiur oleh iming-iming apapun, apalagi dengan orang yang nggak dikenal. Karena kalau kita sudah tergiur, kalau kita sudah mau, si penjahat tersebut akan melancarkan aksinya ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan dengan video penjelasan saya kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh sahabat-sahabatku semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.